Mengajarkan puisi di kelas 5 SD. Di sini saya menggunakan metode inquiry. Metode inquiry merupakan metode yang mampu membangun siswa untuk menyadari apa yang dia dapat selama belajar. Guru tetap memiliki peranan penting dalam metode ini, yaitu dengan membuat desain pengalaman belajar. Inquiry memiliki arti memahami apa yang telah dilalui. Metode ini melibatkan intelektual dan menuntut siswa memahami apa yang mereka pelajari sebagai sesuatu yang berharga. Media yang saya gunakan adalah media audio. Macam-macam media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio ini berkaitan dengan erat dengan indera pendengaran. Melihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal seperti bahasa lisan atau kata-kata, maupun nonverbal seperti bunyi-bunyian dan vokalisasi. Contohnya media seperti radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pembelajaran yang bermula dari penjelasan tentang hal yang bersifat umum, lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Guru akan menerangkan teori, konsep dasar, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran, kemudian diikuti penerapan atau contoh-contohnya. Alasan saya mengapa memilih metode, media, dan pendekatan antara lain, alasan mengapa memilih metode tersebut adalah dalam proses pembelajaran, siswa hendaknya didorong untuk mengamati, mengalami, dan memahami suatu konsep. Dan alasan saya mengapa memilih pendekatan tersebut antara lain, yang pertama, tidak memerlukan banyak waktu. Yang kedua, sifat dan rumus yang diperoleh dapat langsung diaplikasikan ke dalam soal-soal atau masalah yang konkret. Yang ketiga adalah alasan mengapa saya memilih media tersebut adalah karena penggunaan media audio-visual dapat disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kepada siswa. Media audiovisual mampu menyesuaikan kecepatan dan kemampuan belajar siswa. Siswa yang lambat dapat mengulangi materi pembelajaran melalui media audio maupun media visual yang telah diberikan oleh guru, atau mencari sumber lain yang berkaitan dengan materi yang belum dipahami oleh siswa. Sedangkan siswa yang memiliki kemampuan menangkap informasi lebih cepat, mereka dapat melanjutkan belajarnya sesuai dengan kemampuan mereka. Selanjutnya adalah pengertian puisi. Pengertian puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya, seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, pemikiran, irama, nada, susunan kata, kata-kata kiasan, kesan, panca indera, dan perasaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis puisi. Puisi memiliki dua jenis umum, yaitu puisi lama serta puisi modern. Jenis-jenis puisi lama berupa pantun, syair, talibun, mantra, dan gurindam. Sedangkan jenis puisi modern berupa naratif, puisi lirik, puisi deskriptif. Puisi modern biasanya disebut juga dengan puisi bebas karena tidak dibutuhkan oleh rima, jumlah baris, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri puisi secara umum. Yang pertama yaitu penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris, bukan bentuk paragraf. Yang kedua yaitu diksi yang dipakai dalam puisi biasanya bersifat kiasan, padat, dan indah. Yang ketiga yaitu penggunaan majas sangat dominan dalam bahasa puisi. Yang keempat yaitu pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Yang kelima yaitu dalam puisi setting alur dan tokoh tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapan.
Selanjutnya yaitu adalah cara menulis puisi. Tahap pertama adalah membuat kerangka puisi, dimulai dari jenis puisi yang ingin ditulis. Jika pembaca ingin menulis puisi, maka irama, rima, sajak harus dituangkan terlebih dahulu agar pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami oleh pembaca puisi. Yang kedua yaitu tahap kedua, menentukan tujuan di awal dapat mempermudah pembaca untuk membatasi ekspresi atau emosi yang ingin disampaikan melalui puisi. Yang ketiga yaitu tahap ketiga adalah proses kreatif yang dapat pembaca peroleh melalui membaca referensi serta puisi atau berimajinasi. Dalam proses membuat puisi, penggunaan diksi tidak perlu terlalu sulit, cukup memulai dengan kata-kata yang familiar. Dengan begitu, pembaca akan mulai terasa terbiasa membuat ragam puisi lainnya. Selamat berpuisi. Sekian dan terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Nah, di sini adik-adik semua atau murid-murid ibu, apa kabar nih? Apakah kabarnya baik-baik aja? Sehat-sehat semua ya? Oke. Nah, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, nah ada baiknya kita berdoa dulu, oke? Nah, berdoa dipimpin oleh ibu, oke? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan memulai materi hari ini. Tapi sebelum kita memulai kepada materi kita, anak-anak di sini ada yang tahu nggak? Sekarang kita belajar apa? Iya benar. Sekarang kita mempelajari tentang materi puisi. Nah, ada yang tahu nggak di sini tujuan dari materi puisi itu apa? Ada yang tahu? Kamu? Ya boleh. Kamu? Iya. Jadi ibu akan menyampaikan apa sih tujuan dari materi yang kita pelajari hari ini. Tujuan materi kita hari ini yaitu mengembangkan kekreativitasan kita serta juga menumbuhkan rasa atau jiwa menghargai dan mengapresiasi puisi dari orang lain serta membangun minat kita untuk mendalami tentang puisi ini gitu. Nah, selanjutnya di sini ibu akan memberikan kalian pretest, atau kalau misalnya ibu bertanya dan kalian menjawab, langsung saja dijawab. Kalau ibu ngasih pertanyaan yang mau menjawab, silakan angkat tangannya. Atau misalnya kalau kalian tidak ada yang mau ngangkat tangan, ibu akan tanya kalian masing-masing. Oke? Jadi yang pertama sekali pertanyaannya kayak gini. Anak-anak di sini ada nggak yang tahu apa pengertian dari puisi? Ayo, ibu hitung 1, 2. Oh, kamu. Iya. Coba sebutkan apa pengertian daripada puisi. Oke, baik, boleh. Ada yang lain? Oke, boleh. Sekarang yang soal nomor 2. Soalnya kayak gini. Sebutkan jenis-jenis puisi. Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Yang tahu tunjuk tangannya. Oh, nggak ada yang tahu. Ibu hitung sampai 3 ya. Kalau nggak ada yang tunjuk tangan, nanti ibu akan tunjuk kalian masing-masing secara acak. Mau itu kamu, kalian siapa saja bisa. Oke? Jadi ibu harap kalian berpartisipasi dalam kelas ini. Ibu hitung 1, 2, 3. Oh, nggak ada yang tahu. Baiklah, ibu akan tanya acak kalau nggak mau ada yang tunjuk tangan. Oh, coba kamu. Oke, bisa lah. Cuman belum lengkap ya. Kamu? Oke, boleh. Nah, teman-teman yang menjawab tadi, ibu akan ingat kalian siapa yang akan menjawab, karena itu dapat menjadi nilai tambahan karena kalian sebelum kita mempelajari materi, kalian sudah mencari atau menggali informasi mengenai tes kita pada kali ini. Oke? Nah, selanjutnya di sini
Ibu akan menjelaskan materi hari ini. Yang pertama yaitu pengertian daripada puisi. Nah, puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, pemikiran, irama, nada, susunan kata, kata-kata, kesan, dan juga kesan panca indera serta perasaan. Nah, tadi kan Ibu sudah menanya kalian apa jenis-jenis puisi yang kalian tahu. Nah, karena kurang lengkap dan kalian kurang tahu mengenai jenis-jenis puisi, jadi Ibu menjelaskan di sini apa saja sih jenis-jenis puisi itu. Nah, jenis puisi itu terbagi atas dua. Yang pertama itu puisi lama dan puisi modern. Oke. Nah, puisi lama terdiri atas pantun, gurindam, syair, mantra, dan juga talibun. Nah, sedangkan jenis-jenis puisi modern itu terbagi atas puisi naratif, puisi syair, dan puisi deskriptif. Puisi modern biasanya dikatakan sebagai puisi bebas. Bu, mengapa sih puisi modern itu dikatakan sebagai puisi bebas? Pasti anak-anak mempunyai pertanyaan seperti itu. Nah, jadi puisi modern dikatakan sebagai puisi bebas itu karena tidak ditentukan oleh rima ataupun jumlah baris dan lain sebagainya. Oke, jadi itu yang membedakan puisi modern sama puisi lama. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri puisi. Nah, yang pertama yaitu penulisan diksi dituangkan dalam bentuk-bentuk yang terdiri atas baris-baris, bukan bentuk paragraf. Nah, yang kedua yaitu diksi yang dipakai dalam puisi biasanya bersifat kiasan, padat, dan juga indah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan majas sangat dominan dalam pembuatan puisi. Jadi di dalam puisi itu yang dominan itu terkadang banyak sekali majas-majas. Nah, disitulah kita dipaksa untuk memahami puisi. Gimana sih isi puisinya? Isi puisinya itu bagaimana? Karena di situ terdapat majas gitu kan. Nah, yang keempat yaitu pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Nah, yang kelima yaitu dalam puisi, setting, alur, dan tokoh tidak terlalu ditonjolkan dalam pengungkapannya. Nah, begitulah ciri-ciri puisi yang ada. Nah, sekarang Ibu mau kalian membentuk kelompok atau Ibu yang membentuk kelompok kalian. Jadi satu kelompok itu terdiri atas 3 orang. Nah, di sini kan kita ada sekitar, bentar Ibu lihat. Kalian di sini ada sekitar 4 orang ya? 12 orang ya? Nah, 12 orang, 1 orang 3 kelompok, berarti kalian ada 4 kelompok. Nah, 4 kelompok nanti Ibu bikin ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, terus kelompok D. A, B, C, D. Oke, 4 kelompok terdiri atas 3 orang. Nah, yang Ibu minta dari kalian kelompok ini, kan kita sekarang ada di lingkupan sekolah nih. Nah, kalian harus mengamati lingkungan sekolah kita. Amati lingkungan sekolah kita, lalu nanti yang Ibu minta di sini adalah setelah kalian melakukan pengamatan, kalian di sini Ibu minta untuk merumuskan tema puisi. Jadi dari yang kalian amati di sekitar lingkungan sekolah ini, kalian Ibu minta untuk menentukan tema puisi yang akan kalian ambil, tema puisi yang akan kalian rumuskan. Nah, oke. Nah, setelah kalian menentukan tema, ditulis ya anak-anak yang Ibu minta.
Setelah kalian menentukan tema, selanjutnya kalian akan Ibu minta untuk menemukan judul. Nah, setelah kalian mengamati sekolah, kalian menentukan tema. Nah, setelah kalian menentukan tema, kalian di sini harus menentukan judul. Judul apa yang kalian buat untuk puisi kalian? Oke. Dan setelah nanti judulnya itu juga dapat, kalian harus menentukan isinya. Apa yang mau kalian masukkan ke dalam puisinya, atau kata-kata apa yang ada dalam pikiran kalian, imajinasi kalian yang akan kalian tuangkan dalam puisi kalian tersebut. Kan tadi temanya, terus sudah kalian amati, dan sudah kalian judulnya sudah kalian dapat nanti. Jadi kalian di situ akan menentukan isinya, oke? Nah, habis itu kalian nanti Ibu minta satu-satu per ketua kelompok untuk maju, lalu kalian membacakan hasil puisi kalian tersebut. Oke, baiklah, Ibu kasih kalian waktu 30 menit dari sekarang. Kalian amati dulu, kalian tentukan temanya, lalu kalian tentukan judulnya, dan diskusikan apa sebaiknya isi dari puisi yang akan kita buat ini. Oke, baiklah, Ibu kasih waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Baiklah anak-anak, udah selesai kan? Nah, udah selesai berdiskusi, udah selesai menentukan tema, udah selesai menentukan judul, dan kalian juga udah selesai menentukan isinya dong. Nah, sebelum ibu menyuruh kalian satu-satu untuk ke depan membacakan puisi, nah di sini Ibu ada HP. Nah, HP-nya ini Ibu akan mendengarkan kalian satu puisi. Nah, jadi dari sini kalian bisa belajar bagaimana cara membaca puisi atau contoh puisi melalui apa yang kalian dengar gitu ya. Jadi kalian di sini bisa mendengarkan puisi ini terlebih dahulu. Setelah puisi ini selesai kalian dengar, nanti kalian Ibu suruh maju ke depan satu-satu untuk membaca hasil puisi yang kalian tulis masing-masing. Oke, Ibu akan putar. Digerogoti rasa takut mengecewakan, takut menjadi beban, takut dengan sesuatu hal yang bahkan belum terjadi. Selalu dihantui dengan rasa cemas tiada henti. Padahal kamu tahu, itu tidak baik untuk dirimu. Padahal kamu tahu, kamu mampu melakukannya. Jikalau nanti tetap gagal, ya usaha lagi sampai akhir. Ibu akan menyuruh kalian masing-masing ketua kelompok atau perwakilan kelompok yang mau maju membacakan hasil dari kelompok kalian ke depan untuk Ibu dengarkan, dan kalau misalnya ada teman-teman yang mau ngasih tanggapan boleh ya. Oke, baiklah, Ibu sudah mengasih materi tugas kalian pada hari ini. Nanti itu dikerjakan, minggu depan akan Ibu koreksi, oke? Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih.